Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, jumpa kembali bersama saya di channel Sulur Farm ya. Oke sahabat semua, kita akan lanjutkan kembali ya dengan perawatan tanaman cabai rawitnya. Nah, per hari ini tanaman cabai rawit kita sudah memasuki usia 86 hari setelah tanam ya. Nah, untuk kegiatan hari ini sahabat semua, kita akan melakukan pengocoran nutrisi atau pemupukan untuk yang ke-9 kalinya sobat ya. Nah, tetapi sebelum kita melakukan pemupukan, kita akan cek dulu ya kondisi dari tanamannya sudah seperti apa dan pertumbuhannya sampai mana ya sahabat semua. Nah, bisa kita lihat sahabat ya di depan kita ini. Nah, ini tanaman kita ini sedang berada pada fase generatif ya, atau pembungaan dan juga pembuahan ya. Jadi bunganya sedang pesat-pesatnya bermunculan sobat ya. Dan kalau kita lihat ini lumayan lebat ya sahabat semua. Jadi bakal-bakal bunganya kemudian buahnya juga cukup banyak sahabat semua ya. Nah, seperti ini. Oke, kita cek yang lainnya juga sahabat semua. Nah, seperti ini ya sahabat. Nah, ini bunganya nih ya. Bakal-bakal bunganya terus bermunculan ya. Buah-buahnya juga semakin besar ya. Jadi setiap hari terus bermunculan. Nah, untuk bunganya sendiri sobat ya, alhamdulillah ini nyaris tidak rontok ya. Jadi kalau 1-2 ya wajar sahabat semua ya, tetapi kalau misalkan banyak yang rontok ya itu perlu kita segera tangani sobat ya. So, untuk pencegahan bunga rontok ini sobat ya, kita bisa mengaplikasikan kalsium ya. Jadi selama masa pembungaan itu sobat ya, dari mulai muncul bunga, nah kita sudah berikan ya atau sudah aplikasikan. Hanya saja ini untuk buah sobat ya, terkena serangan lalat buah ya. Nah, ini lumayan nih serangannya ada sobat tuh ya. Nah, seperti ini. Nah, ini juga nih sobat ya di bawah. Jadi ini rontoknya itu karena serangan lalat buah ya sobat semua. Nah, untuk mengatasinya sudah saya bahas sobat ya di video sebelumnya. Sebagai bentuk perlindungan ya, sekaligus mengatasi lalat buah sobat semua ya. Supaya serangannya tidak terlalu signifikan, kemudian juga tidak menghabiskan buah cabai kita sobat ya. Nah, meskipun pasti ada ya sahabat semua 1-2 atau lebih itu serangan, tetapi kalau serangannya banyak ya jelas itu merugikan kita ya sebagai petani sobat semua. Nah, sampai hari ini sudah saya lakukan pemupukan sebanyak 8 kali ya, kemudian penyemprotan entah berapa kali ya. Yang jelas dilakukan setiap 3 hari sekali sobat ya, paling lambat itu 5 atau 7 hari ya sahabat, jadi jangan lebih dari itu. Nah, ini juga nih buahnya sobat ya, lumayan banyak nih. Hanya ini daunnya ini kuning sobat ya. Ini kekurangan Fe kayaknya sobat ya, dan juga magnesium. Nah, padahal ini kita berikan sobat ya, mungkin karena pertumbuhan di setiap sisi lahan ini tidak sama ya sahabat semua. Jadi akhirnya ada yang kuning, kemudian ada juga yang tidak ya sobat. Nah, seperti ini kan mulus sobat ya, tapi di sampingnya agak kuning, tapi ini buahnya banyak sahabat ya. Nah, ini juga sahabat semua ya. Oke, secara umum ya ini bunganya banyak, pertumbuhannya juga normal sobat ya. Nah, secara prinsip sahabat ya, untuk unsur hara yang dibutuhkan tanaman cabai rawit pada masa generatif ya, atau pada masa pembungaan dan juga pembuahan, itu kita perbanyak kalium sobat ya. Nah, daripada nitrogen ya. Nah, meskipun nitrogen itu masih tetap dibutuhkan ya untuk merangsang percabangan supaya lebih banyak sobat ya. Nah, tapi porsinya
perlu kita kurangi ya dari masa pertumbuhan ya atau masa vegetatif di sebelumnya, karena kalau terlalu banyak juga nanti menyebabkan bunga cabenya itu rontok ya. Selain itu juga pertumbuhan terus ya sahabat semua. Nah, jadi ada beberapa kasus ketika pertumbuhannya terus menerus ya, terlebih di musim hujan, itu malah bunganya yang tidak ada sobat ya. Nah, karena memang fokus di pertumbuhan. Nah, makanya kita kurangi ya sahabat semua N-nya, kemudian kita tingkatkan kalium dan juga fosfat. Untuk komposisi pengocoran saya menggunakan 3 jenis pupuk. Yang pertama kita gunakan NPK Mutiara 16 nya sebanyak 1 kg sobat semua ya. Nah, kemudian yang kedua kita gunakan Vertifos ya. Nah, Vertifos ini dengan kandungan fosfat yang cukup tinggi sahabat semua ya. Nah, ini berguna juga bagi pertumbuhan tanaman di fase generatif ya, seperti sekarang saya gunakan sekitar 1 kg sahabat semua ya. Nah, kemudian yang ketiga untuk memperkuat kaliumnya, nah ini saya menggunakan KCL sobat ya. KCL ini pupuk dengan kandungan kalium yang tinggi ya, yang berguna untuk merangsang pertumbuhan bunga ya, sekaligus juga meningkatkan bobot buah untuk tanaman cabai yang sudah menjadi buahnya sobat ya. Jadi kita tingkatkan bobotnya supaya berat ya, nanti kita dapat di kiloan. KCL nya juga kita gunakan 1 kg sahabat semua ya. Jadi total semuanya ini sebanyak 3 kg ya. 1 kg NPK 16, kemudian Vertifos 1 kg dan juga KCL 1 kg. Nah, plus satu lagi sahabat, ini pupuk organik cair ya. Nah, untuk POC nya ini sudah ada kandungan Trichoderma Harsianumnya ya sobat semua. Nah, ini POC saya buat sendiri. Nah, untuk dosisnya saya gunakan 2 liter ya sahabat. Nah, Trichoderma Harsianum ini agen hayati, ini fungsinya untuk meningkatkan atau memperkuat imunitas tanaman dari serangan penyakit ya, terutama layu fusarium. Dan itu juga ada beberapa agen hayati lainnya sobat ya, yang memang menguntungkan bagi tanaman. Semua pupuk ini sobat ya akan kita campur ya dalam satu wadah. Nah, di bak ini sobat ya, nah ini bak ini kapasitasnya sekitar 220 literan lebih lah sobat ya. Nah, jadi nanti ini cukup untuk seluruh tanaman saya sobat ya, sebanyak 1100 batang. Oke sahabat semua, kita akan buat dulu ya larutan pupuknya. Oke sahabat ya, nah ini larutan pupuknya sudah jadi. Kita akan lanjut ya proses aplikasi dengan mengocorkan ke pangkal batang tanaman ya sebanyak 100 sampai 150 ml ya per tanaman. Baik sahabat semua, saya aplikasikan terlebih dahulu. Selesai sahabat ya, pengocorannya sudah kita lakukan ke semua tanaman sobat ya. Nah, lumayan ya sahabat, sekitar 2 jaman ya sobat untuk mengocor sekitar 1100 batang ini ya. Nah, jadi untuk pengocoran ini saya lakukan di pangkal batang sobat ya, tanpa lubang pupuk ya. Baik sahabat ya, mungkin untuk video kali ini cukup sekian dulu ya. Terima kasih sudah menonton. Semoga apa yang saya share ini bermanfaat untuk sahabat semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.